Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini adalah mata kuliah teori dan teknik konseling sesuai dengan RPS. Nah, ini sebelumnya mohon maaf karena RPS juga baru siap karena baru selesai koordinasi dengan Pak Guru selaku dosen pengampu di kelas sebelah, di kelas satunya. Tidak berbeda jauh dengan RPS yang berusaha presentasikan di awal pertemuan. Barangkali ada beberapa hal yang menyesuaikan terkait tentang presentasi, kayak gitu ya. Kita sekarang ada di pertemuan yang ketiga, yaitu penjelasan tentang aspek-aspek teori konseling. Aspek-aspek teori konseling hari ini yang berusaha menjelaskan adalah aspek-aspek yang akan teman-teman bahas di dalam makalah dalam tugas presentasi. Bagaimana sih mekanisme jalannya presentasi nanti, berusaha akan jelaskan ya. Dalam mata kuliah ini kita ada 32 kali pertemuan. Satu kelompok untuk sesi presentasi akan punya kesempatan 3 kali tampil ya. Ada 300 menit untuk teman-teman kelompok untuk bisa menampilkan. Itu kenapa panjang sekali gitu. Karena saya bilang di awal memang perkuliahan ini memang agak panjang. Maka dari itu kenapa kita usahakan untuk asinkron, sinkron supaya tidak bosan seperti itu ya. Supaya ada variasi dan juga teman-teman lebih banyak kesempatan untuk bisa mengeksplor sumber-sumber belajar dari mana saja, dari internet, dari buku, di sela-sela waktu yang mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, satu kelompok punya 300 menit kesempatan. Nah, 300 menitnya adalah dibagi dalam 3 kali pertemuan. Jadi 300 menit itu bukan 1 kali presentasi, tapi 3 kali presentasi. Nah, sesuai dengan RPS, kita kembali lagi ke sini ya. Di RPS itu kita punya kesempatan 3 kali pertemuan, yaitu 4, 5, dan juga 6. Jadi pertemuan 4, 5, dan 6 itu kelompok pertama akan mempresentasikan konseling psikoanalisa yang akan dimulai di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Wow, pertemuan selanjutnya. It's okay karena berusaha akan menjelaskan isinya. Komposisi makalah, teori, dan teknik konseling. Nah, di 100 menit pertama teman-teman akan menjelaskan tentang ini. Isinya adalah sejarah dan biografi tokoh, lalu pandangan tentang hakikat manusia dan kebutuhannya yang dimana di dalamnya ada 3 poin, yaitu perkembangan manusia, karakteristik pribadi matang atau sehat, karakteristik pribadi bermasalah. Lalu di poin C ada pandangan tentang hakikat manusia, lalu D adalah tahapan proses konseling. Contohnya besok kelompok 1 membahas tentang konseling psikoanalisis, maka sejarah dan biografi tokoh, contohnya adalah Sigmund Freud, di sini tokoh konseling psikoanalisis itu seperti apa. Teman-teman jelaskan di situ. Lalu ada pandangan tentang hakikat manusia dan kebutuhannya. Nah, itu dijelaskan yang pertama adalah tentang perkembangan manusia, lalu perkembangan manusia menurut konseling psikoanalisis itu seperti apa sih? Nah, misalkan contohnya bahwa ada beberapa tahapan perkembangan menurut konseling psikoanalisis, misalkan genital, anal, falik, laten, segala macamnya itu. Lalu ada karakteristik pribadi matang, karakteristik pribadi bermasalah. Matang itu maksudnya sehat ya. Jadi karakteristik pribadi sehat menurut teori konseling itu bagaimana? Menurut psikoanalisis. Pribadi sehat menurut psikoanalisis adalah yang demikian. Yang bermasalah adalah yang demikian. Itu dijelaskan di poin B. Lalu yang poin C itu adalah pandangan tentang hakikat konseling. Hakikat konseling psikoanalisis itu berfokus pada apa? Jadi inti dari konseling psikoanalisis itu bagaimana? Itu dijelaskan dalam poin C. Lalu yang poin D itu adalah tentang tahapan dan juga proses konseling. Jadi tahapan dan proses konseling dalam konseling psikoanalisis itu bagaimana? Apakah secara umum, apa ada karakteristik khusus untuk tahapan pendekatan konseling psikoanalisa? Oke, itu adalah contohnya. Contoh kelompok 1 konseling psikoanalisa ya. Jadi isinya ini untuk pertemuan pertama. Jadi contohnya kelompok 1 nanti di hari Kamis itu akan menjelaskan ini saja. Lalu nanti di minggu depannya di pertemuan kedua kelompok 1 menjelaskan tentang teknik-teknik konseling.
karena judul mata kuliahnya adalah teori dan teknik konseling, sehingga teman-teman juga harus secara spesifik menjelaskan tentang tekniknya. Nah, di dalam konseling psikoanalisis ada teknik apa saja? Nah, contohnya ada teknik yang dinamakan asosiasi bebas. Ada teknik asosiasi bebas ya. Teknik asosiasi bebas ini, nah, dijelaskan kembali. Nah, jadi teknik pertama misalkan teknik asosiasi bebas namanya, lalu karakteristik teknik itu maksudnya adalah pengertian dan karakter dari teknik ini. Jadi teknik asosiasi bebas itu adalah teknik yang apa? Itu jelaskan. Lalu selanjutnya adalah tujuan atau sasaran pengubahan. Tujuan atau sasaran pengubahan itu isinya adalah tujuan dari tekniknya. Lalu yang terakhir adalah langkah atau prosedur penerapan. Jadi walaupun secara besar pendekatan konseling itu punya tahapan sendiri, ketika masuk ke teknik dia juga punya tahapan sendiri. Nah, jadi bagaimana tahapan atau prosedur dari penerapan teknik tersebut. Nah, di dalam pendekatan konseling akan ada beberapa teknik sehingga sangat mustahil hanya ada satu teknik. Jelaskan beberapa teknik yang lain. Nah, 100 menit saya rasa cukup untuk menjelaskan beberapa teknik di dalam pendekatan itu. Jadi selain asosiasi bebas, dalam konseling psikoanalisis itu ada apa lagi? Nah, misalkan analisis mimpi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah presentasi 100 menit ketiga, itu teman-teman akan menjelaskan ini. Nah, yang pertama adalah kelebihan teori atau pendekatan konseling, yang ke poin G itu adalah kelemahan. Jadi di dalam teori dan pendekatan konseling pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, itu dijelaskan. Misalkan kelebihannya adalah dengan teknik dengan teori atau pendekatan konseling psikoanalisis, maka akan lebih menggali permasalahan dari konseling, sehingga asesmen itu dapat dilaksanakan secara maksimal. Tapi kelemahannya adalah teori dan pendekatan konseling psikoanalisis itu banyak memakan waktu sehingga kurang efisien. Misalkan contohnya seperti itu. Lalu di poin H itu adalah daftar pustaka, teman-teman. Jadi daftar pustaka itu berusaha himbau jangan sembarangan menuliskan daftar pustaka, dan ditulis dengan baik daftar pustakanya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah di UNP. Itu nama dibalik, tahun, judul, seperti itu ya, tidak hanya di copy linknya saja. Jadi harus tulis seperti itu daftar pustaka. Lalu carilah daftar pustaka yang relevan. Relevan itu berarti adalah jangan mencari daftar pustaka di blog abal-abal ya. Blog abal-abal itu blog abal-abal yang isinya hasil copy paste semua. Itu bukan karya original. Jadi cari karya original yang memang dari sumber penulis aslinya. Misalkan teman-teman cari blog yang memang ada author yang jelas ya. Lalu selanjutnya juga bisa mencari di jurnal ataupun karya-karya dari proceeding ataupun sumber lain di internet yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Contohnya biasanya kita bisa cari misalkan konseling psikoanalisis PDF atau jurnal gitu, biasanya akan muncul itu. Lalu yang terakhir, yang bagian I itu adalah bedah video konseling. Nah, bedah video konseling itu contohnya atau maksudnya itu adalah teman-teman mencari contoh video tentang pelaksanaan konseling psikoanalisis, lalu teman-teman nanti mencoba untuk mencermati video tersebut, lalu membuat sinopsis atau ringkasan video. Jangan lupa menyertakan linknya supaya teman-teman yang lain juga bisa mencermati, gitu ya. Jadi banyak sekali contoh video yang ada di YouTube. Tadi Brosa juga sudah coba untuk mencari. Untuk konseling psikoanalisis, contohnya ya, itu juga ada banyak. Mungkin mereka juga merupakan tagihan mata kuliah di universitasnya masing-masing, sehingga mengupload tugas video itu. Nah, saya rasa itu sangat bagus. Teman-teman kritisi saja. Tidak perlu mencari video yang paling sempurna. Misalkan teman-teman cari video, oh ini kayaknya ini bagus untuk dikritisi ya, dikritisi saja. Jadi di dalam buat sinopsisnya secara ringkas apa yang terjadi, permasalahan yang ada di situ, lalu juga di dalamnya apa sih kelemahan dan kelebihan dari teknik-teknik yang dilakukan di situ. Misalkan ada teknik asosiasi bebas ya, pelaksanaan teknik asosiasi bebas.
oh ternyata di dalam video ini tahapannya kurang jelas, harusnya seperti ini. Tidak hanya mengkritisi, tapi teman-teman juga harus menjelaskan apa yang kurang jelas, harusnya yang jelas seperti apa. Nah, itu teman-teman diharapkan sampai bisa seperti itu, karena sudah melewati 200 menit sebelumnya sudah membahas tentang teori dan tekniknya, sehingga yang di sini teman-teman mencoba untuk mempraktikkan pemahaman itu dalam mencermati contoh video pelaksanaan teknik konseling yang ada di YouTube, seperti itu. Oke, oke. Kalau yang ini belum ya. Ini catatannya nanti akan diperbaiki lagi. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan dari Brosa. Besok untuk hari Kamis, teman-teman kelompok 1 cukup menyiapkan ini saja dulu, karena termasuk sangat mendadak. Tapi kelompok lain bisa coba untuk menyiapkan mulai hari ini. Nah, pertemuan hari ini tugasnya adalah mulai mengerjakan makalah untuk presentasi ya. Untuk presentasi kita lakukan dengan sinkron ya. Jadi kita melakukannya dengan sinkron, bertemu langsung di Google Meet. Silahkan kelompok yang presentasi mempersiapkan linknya. Oke, seperti itu teman-teman semua penjelasan tentang mekanisme presentasi mata kuliah teori dan teknik konseling. Adapun pertanyaan teman-teman bisa mengajukannya di grup supaya teman-teman yang lain juga tahu pertanyaan itu, dan barangkali ada pertanyaan yang sama bisa terfasilitasi dalam satu grup ya. Jadi tidak bolak-balik bertanya secara wapri. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi next pertemuan kita adalah presentasi konseling psikoanalisis. Kelompok pertama cukup menyiapkan ini saja dulu. Jadi makalahnya atau mungkin teman-teman Bu saya tekniknya juga sudah bisa kok, boleh. Atau mungkin saya semuanya juga sudah bisa kok, boleh. Tapi khusus kelompok 1 saya berikan metode nyicil ya, karena termasuk sangat mepet. Tapi untuk kelompok yang lain wajib harus sudah selesai semuanya. Harus sudah selesai semuanya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, begitulah penjelasan dari Brosa. Kita bisa akhiri video kali ini. Semoga video ini membantu. Sekali lagi, ada pun pertanyaan, silahkan diajukan di grup supaya teman yang lain juga bisa mengetahui apabila ada pertanyaan yang sama dan bisa terfasilitasi dalam satu tempat. Terima kasih, semoga selalu sehat dan bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.